Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama saya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan inayahnya saya masih diberikan kesempatan untuk berbicara tentang materi beriman kepada makhluk gaib. Kemudian salawat serta salam tak lupa juga saya aturkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena atas perjuangan beliau saya masih merasakan tentang manisnya nikmat Islam di dunia ini. Nah, ada salah satu hadis yang berbunyi tentang berselawat kepada Nabi. Hadis ini diriwayatkan oleh hadis riwayat Muslim yang dimana berbunyi, barang siapa yang bersalawat kepadaku, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan membalas 10 kali lipat dari apa yang kita salawatkan kepada Nabi. Nah, jadi kesimpulan dari hadis ini, teman-teman, saya ingin mengajak teman-teman untuk terus bersalawat kepada Nabi dimanapun dan kapanpun itu, karena banyak sekali pahala yang kita raih dengan bersalawat kepada Nabi. Perkenalkan, nama saya Hasanuddin Angga Saputra, saya dari Prodi Manajemen. Saya membuat video ini untuk semata-mata untuk menyelesaikan tanggung jawab saya sebagai mahasiswa, yaitu membuat tugas ataupun video tentang materi beriman kepada makhluk gaib. Nah, salah satu ciri utama orang yang beriman itu yaitu kita itu selalu beriman kepada makhluk gaib. Nah, sesuatu yang gaib. Iman kepada yang gaib ini menjadikan syarat utama dalam fundamental Islam, yang dimana keimanan ini yaitu kita harus percaya seyakin-yakinnya atau hakul al-yakin bahwa ada entitas di luar indera manusia, atau ada sesuatu yang perlu kita imani di luar indera manusia, yang dimana entitas ini merupakan hal yang nyata dan bukan sekedar ajaran filosofis abstrak ataupun perumpamaan yang telah digencarkan oleh kaum ateis di luar sana. Nah, teman-teman, banyak di luar sana itu para kaum ateis itu sering mengatakan bahwa Islam itu merupakan agama khayalan, yang dimana mereka terus mengatakan bahwa Islam itu percaya adanya surga dan neraka, percaya adanya Allah, percaya adanya malaikat, percaya adanya jin, percaya adanya akhirat, percaya adanya pembalasan. Kemudian mereka itu mengatakan tersebut karena mereka ingin mengolok-olok kita sebagai umat muslim. Coba buktikan di mana adanya Allah, coba buktikan bagaimana nanti adanya di akhirat. Itu kan semua merupakan hal yang gaib. Nah, kita sebagai umat muslim itu kita harus sadar bahwa tuduhan-tuduhan mereka itu tidak benar adanya. Di mana kita sebagai umat muslim itu selalu terus meyakini bahwa Tuhan itu ada, malaikat itu ada, dan sesuatu hal yang gaib itu ada. Nah, Allah Subhanahu wa taala itu telah memerintahkan hambanya, yaitu kita sebagai umat muslim itu untuk terus beriman kepadanya dan kepada makhluk-makhluk ciptaannya, yang salah satunya kepada hal yang gaib yang tidak bisa dilihat oleh manusia atau gaib. Nah, beriman kepada yang gaib itu merupakan salah satu rukun iman yang terdapat perintah bagi kita umat muslim itu untuk mengimani Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 3 yang berbunyi, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun, yang artinya mereka yang beriman kepada hal yang gaib, yang mendirikan sholat dan menafkahkan sebahagian rezekinya yang telah kami anugerahkan kepada mereka. Maksud dari isi kandungan ayat ini ialah tentang menerangkan bahwa di dunia ini ada dua golongan manusia. Manusia yang pertama itu adalah manusia yang hanya mempercayai hal-hal yang nyata dan tidak mempercayai hal-hal yang gaib,
seperti kaum ateis yang telah saya jelaskan tadi. Mereka itu tidak mempercayai adanya Tuhan, mereka tidak mempercayai adanya malaikat, mereka tidak mempercayai adanya hari pembalasan di yaumil akhir nanti, dan mereka itu hanya percaya kepada hal-hal apa yang mereka lihat, apa yang mereka rasakan, apa yang mereka dengar. Itu saja yang mereka percaya. Kemudian golongan yang kedua itu adalah golongan yang mereka percaya hal yang nyata dan juga percaya dengan hal yang gaib, yaitu kita sebagai umat muslim. Sebagai umat muslim, kita percaya hal yang gaib itu merupakan salah satu rukun iman, yang dimana percaya kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala itu gaib. Salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala itu adalah gaib, dan kita harus mempercayainya. Karena kita sebagai umat manusia atau sebagai hambanya itu harus terus bertakwa kepadanya dan beriman kepadanya, dengan salah satu cara yaitu kita beriman tentang mempercayai makhluk gaib. Dalam surah Al-Baqarah ayat 3 tadi itu dimulai dengan kalimat mereka yang beriman kepada yang gaib. Nah, kata gaib ini berarti diartikan dengan tidak dapat disaksikan oleh panca indera, tidak tampak oleh mata, tidak didengar oleh telinga, namun keberadaannya itu dapat dirasakan. Maka beriman kepada yang gaib itu juga berarti kita membenarkan semua berita wahyu yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayat Al-Qur'an yang telah disampaikan oleh Rasulnya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis-hadis sahih. Dan siapa saja yang mengklaim atau mengaku bahwa dirinya itu mengetahui alam gaib, mengaku sebagai dukun, mengaku sebagai paranormal, orang pintar, atau seabrek istilah keren lainnya yang menipu dan tidak bisa diragukan lagi bahwa mereka tersebut itu telah berkata dusta atau bohong dan kerancangan yang teramat besar. Bahkan hanya dengan mengklaim mereka tahu tentang dunia alam gaib itu seakan-akan mereka itu ingin menandingi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, karena yang kita ketahui Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui segalanya termasuk hal yang gaib. Itu merupakan salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, bahkan yang telah mereka lakukan dengan cara mengklaim bahwa mereka itu tahu tentang alam gaib, itu mereka termasuk orang-orang yang kufur atau dalam kufur atau telah keluar dalam Islam, alias menjadikan pelakunya ini sebagai orang kafir. Nah, hal ini pun tentu tidak ingin terjadi kepada diri kita sebagai umat muslim, yang dimana kita itu terus percaya bahwa hal yang gaib itu ada. Kemudian Imam Asy-Syafi'i pernah mengatakan bahwa barang siapa yang mengaku bisa melihat jin, maka syahadat atau persaksiannya itu tidak diterima kecuali dia itu seorang nabi. Nah, dari hadis ini sudah jelas bahwa jika kita menemukan seseorang yang mengaku bisa melihat jin, yang mengaku bisa mengetahui jodoh kita, yang mengaku sebagai tukang ramal, yang mengaku sebagai paranormal, dukun dan lain sebagainya, itu bisa dipastikan mereka itu syahadat atau persaksiannya itu tidak akan diterima. Oleh karena itu kita seorang muslim itu tidak dibenarkan untuk pergi kepada mereka menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan jodoh, misalnya tentang hari mujur pernikahan, tentang anak atau saudara, tentang keluarga, tentang menyangkut hubungan suami istri, atau tentang kecintaan, kesetiaan atau perselisihan, serta perpecahan yang terjadi dan lain sebagainya. Karena ini merupakan hubungan dengan hal-hal yang gaib yang tidak diketahui hakikatnya oleh siapapun kecuali Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian di akhir video ini saya ingin mengajak kepada teman-teman semua yang menyaksikan video ini, kita terus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kaum muslim terpelihara dari tipu daya mereka, dan semoga Allah Subhanahu wa taala itu senantiasa memberikan pertolongannya itu kepada kita kaum muslim agar senantiasa dijauhi kepada dukun atau tukang ramal, dan semoga Allah itu memberikan hidayah kepada mereka sehingga mereka itu menjadi manusia yang kembali kepada jalan yang lurus, dan kita juga itu menjadi aman dari kejahatan mereka dan segala praktik kejahatan dan segala praktik keji yang mereka lakukan. Sekian dari penjelasan beriman kepada makhluk yang gaib. Apa yang saya katakan itu diambil sisi positifnya, dan apa yang keluar dari mulut saya yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan adapun salah ataupun kekhilafan saya itu datang dari diri saya sendiri. Semoga dengan video ini dapat menjadikan salah satu amal jariah kepada saya dan juga kepada teman-teman semua yang telah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.